Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Muhammad Irham dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya bertugas sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Halo semuanya, saya Indrani. Saya bertugas menyusun dan merevisi naskah agar pembahasan dalam podcast ini bisa tersampaikan dengan jelas dan terstruktur. Halo semuanya, saya Nurwadila. Balik layar, saya memastikan kualitas suara dan audio podcast ini tetap jernih dan nyaman didengar. Hai semuanya, saya Dina Putri yang mendesain tampilan visual podcast ini. Halo teman-teman, saya Ihsan sebagai koordinator tim agar podcast ini berjalan secara lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama kelas TP1. Ruang diskusi ini kami hadirkan untuk memenuhi tugas UAS kami dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial yang mendesak di Sulawesi Barat, yaitu tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai puluhan ribu. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tentang kegagalan sistem pendidikan saja, tetapi juga mengancam masa depan pembangunan secara menyeluruh. Saya Muhammad Irham selaku pemandu acara pada siang hari ini. Di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat spesial yang sudah berada di hadapan kita, yaitu ada Ibu Sumiati MPD. Ibu. Nah, Ibu ini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene atau STAI Majene. Ibu ini akan memberikan pandangannya terkait dengan fenomena ini. Halo Ibu, selamat datang. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Bu rasanya ketika kita undang di podcast pada siang hari ini? Tentunya saya merasa senang karena bisa berbagi ilmu pengetahuan bersama adik-adik di ruang diskusi pada kali ini. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diundang menjadi narasumber pada podcast teman-teman kali ini, dan kita akan membahas masalah atau isu yang saat ini masih bumerang di tengah-tengah kita, yaitu angka anak putus sekolah khususnya di Sulawesi Barat saat ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Jadi ini mestinya menjadi perhatian khususlah dari pemerintah dan juga elemen-elemen yang terkait. Tapi Bu, data terbaru menunjukkan hingga Mei 2024 angka anak putus sekolah ini mencapai lebih dari 27.000 anak. Ini tinggi sekali Bu. Ya. Dengan Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah yang terbanyak. Dan pengalaman Ibu nih sebagai dosen, kira-kira akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah ini apa sih Bu? Ya, berbicara tentang isu yang sangat krusial ini, yaitu angka anak putus sekolah khususnya di Sulawesi Barat yang begitu tinggi, dan juga tadi sudah disebutkan yang tertinggi itu jumlahnya ada di Polewali Mandar ya. Iya betul. Jadi tentunya terdapat faktor-faktor atau masalah yang mempengaruhi adanya ketimpangan tersebut. Yang pertama yaitu ada faktor kemiskinan. Maaf ya teman-teman, di sini ada faktor kemiskinan tentunya, karena terdapat sejumlah masyarakat yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya, tapi terhalang dalam faktor ekonomi. Jadi dari situ bahkan ada anak yang memilih untuk tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya untuk membantu ekonomi keluarganya. Jadi itu salah satu faktor
anak putus sekolah. Jadi faktor yang kedua ini adalah masih adanya pola pikir di masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan ini bukanlah sesuatu hal yang wajib, yang perlu kita jalani tentunya di pendidikan formal, sehingga hal ini menjadi permasalahan untuk anak-anak itu sendiri karena mereka tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, padahal orang tua ini adalah orang-orang terdekat bagi anak yang harus mendapat motivasi. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara di daerah perkotaan dengan daerah pedalaman itu terlihat sangat berbeda, yang dimana fasilitas dan guru yang berkualitas di pedesaan atau di pedalaman itu masih susah diakses ya teman-teman. Nah, semua faktor yang sudah saya sebutkan tadi ini diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah tersebut secara sistematis dan juga berkelanjutan. Nah, baik Ibu, faktor-faktor tersebut memang krusial. Tapi apa dampak dari tingginya angka putus sekolah ini terhadap pembangunan daerah dan kualitas sumber daya manusia Ibu? Oh ya, dampak dari permasalahan tadi tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Jadi kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan keterampilan kita, dalam meningkatkan pengetahuan kita yaitu melalui pendidikan, dan yang terpenting adalah pendidikan secara formal. Nah, jadi ketika ada anak mungkin ya yang tidak sekolah, dia tidak akan bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Jadi itu memicu dia akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua adalah adanya kemiskinan yang berkelanjutan. Nah, faktor ini tentunya berkaitan dengan faktor yang sudah saya sebutkan tadi pertama. Jadi ketika seseorang itu susah untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak punya skill tertentu, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupannya di masa depan ya teman-teman, begitu. Kemudian faktor selanjutnya adalah keterbelakangan. Jadi ketika ada suatu daerah yang dimana banyak anak yang putus sekolah, itu bisa menjadi pemicu daerah itu akan tertinggal baik dalam segi teknologi, segi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Itu dampak negatif yang bisa kita lihat dalam kondisi saat ini. Ibu, apa peran guru dan sekolah dalam menghadapi tantangan ini? Apakah sudah ada nih upaya dari kontrak tenaga pendidik untuk menekankan angka putus sekolah ini? Terkait dengan bagaimana peran guru atau sekolah dalam menekan masalah yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Guru memang betul, guru berperan penting dalam menekan angka anak putus sekolah, karena yang dimana sebenarnya sudah banyak guru yang berusaha keras untuk memberikan dukungan, untuk memberikan motivasi kepada siswanya untuk tetap melanjutkan sekolah. Bahkan guru ini sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan orang tua siswa. Ya, itu sebagai upaya bagaimana agar anak-anak tersebut bisa tetap melanjutkan pendidikannya dengan baik. Namun terlepas dari usaha yang dilakukan oleh kebanyakan guru, tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan pendekatan program-program sosial yang menyentuh akar permasalahan,
usaha guru itu apa ya, tidak akan berjalan dengan maksimal gitu. Jadi di sini perlu adanya sinergitas antara masyarakat, kemudian pemerintah, sekolah, dan yang paling penting adalah peran orang tua. Oh iya, Ya, betul. karena orang tua di sini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, orang tua adalah orang yang terdekat bagi anak-anak. Jadi pentingnya orang tua memberikan dukungan itu sebagai bentuk apa ya, kolaborasi lah antara orang tua, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat juga punya peran penting dalam hal tersebut. Oh baik Ibu. Nah seumpamanya nih Bu, jika Ibu kayak diberikan kesempatan untuk memberikan nih rekomendasi kepada pemerintah Sulawesi Barat, kira-kira pesan apa sih Bu yang akan Ibu sampaikan kepada pemerintah Sulawesi Barat? Jadi pesan saya khususnya untuk pemerintah adalah mari kita bekerja sama untuk memutus mata rantai permasalahan ini, permasalahan yang saat ini Krusial. masih krusial Iya. ya di tengah-tengah kita, yaitu tentang banyaknya anak yang putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi karena pendidikan itu adalah suatu hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih berkualitas dan dapat memajukan daerah kita, khususnya di Sulawesi Barat. Terima kasih banyak Bu atas pandangan yang sangat mendalam ini. Semoga diskusi ini dapat menjadikan bahan refleksi dan dorongan bagi semua pihak untuk bersama-sama mengatasi krisis pendidikan yang ada di Sulawesi Barat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan tema yang berbeda pula. Sampai jumpa.